Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun raja yang bijaksana, tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tidak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam, pepaya? Apa kelebihanmu?" Pepaya menghela napas. Ia lalu berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku juga manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf pada pepaya. Dari dongeng pohon kelapa dan pohon pepaya, apakah yang dapat kalian simpulkan? Ya, betul. Baik pohon kelapa maupun pohon pepaya sama-sama mempunyai manfaat. Pohon kelapa punya manfaat bagi kehidupan manusia. Pohon pepaya juga mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Sekarang kita jawab 4 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Ya, jawabannya adalah pohon kelapa dan pohon pepaya. Pertanyaan nomor 2, siapakah tokoh yang sombong yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia? Ya, jawabannya adalah pohon kelapa. Pertanyaan ketiga, siapakah tokoh yang rendah hati yang merasa membantu penjaga kebun ketika panen tiba? Ya, jawabannya adalah pohon pepaya. Pertanyaan nomor 4, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Pesannya adalah kita tidak boleh merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Dari cerita pohon kelapa dan pohon pepaya, si penjaga kebun mengumpulkan 20 helai daun pohon kelapa dan 30 helai daun pepaya. Berapa jumlah seluruh daun
yang dipetik oleh si penjaga kebun. 20 daun kelapa ditambah 30 daun pepaya sama dengan 50. Bagaimana kalau dibalik? 30 daun pepaya ditambah 20 daun kelapa. Hasilnya sama dengan 50. Dari penjumlahan tadi dapat kita simpulkan 20 ditambah 30 sama dengan 30 ditambah 20. Itulah yang dinamakan sifat pertukaran pada operasi penjumlahan. Dimanapun tempatnya, hasilnya akan sama. Coba setelah ini kalian mengerjakan latihan yang sudah ada di WhatsApp group. Ya. Terima kasih. Dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam dongeng terdapat tokoh dan pesan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan pesan adalah amanat atau hal-hal kebaikan yang terdapat dalam dongeng. Kemudian dapat kita simpulkan juga bahwa dalam penjumlahan terdapat sifat pertukaran. Dimanapun tempatnya, hasilnya akan sama. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hasilnya akan sama. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.